Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna law nahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافئ البلاء والوباء والمرض والعلم الجسم طاهر مطهر معذب منور منسبه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى. اللهم صل Wasallim wa barik alaih. Niku asmane Kanjeng Nabi. Asmane Kanjeng Nabi wonten pinten, Bu? Wonten pinten? Nama aslinya Lesti sinten? Sinten, Bu? Nama aslinya Bilal. Dia temenan ora apal, sering dalam insek betul temenan. Namine asmanu Kanjeng Nabi wonten pinten? Awaken bapak wis salah apa? Salah apa wonten pinten? Masa ora bisa siji-siji ya. Ora apa-apa wis. Wonten pinten? Kalian bingung ya. Masya Allah. Di riwayat ada 201 yang sering kadang-kadang ditempel-tempel apa ya, peringatan mulut wih wonten nggih. Karena riwayat bisa lebih. Asmane Kanjeng Nabi itu julukannya bahwa disampaikan oleh Habib Muqaddam tidak ada tandingannya. Tapi ini Asmaul Nabi kadang ada sekitar 40 atau 201. Ada Al-Mustafa, Yasin, semuanya. Wa Syafi'ina, Syafi'un juga itu Asmaul Nabi banyak sekali. Tapi ini Asmaul Nabi yang saya sebutkan beberapa macam. Itu 7 daripada sholawat taj. Sholawat taj itu mahkota daripada sholawat yang mana dikarang oleh Habib Salim bin Jindan. Abahnya Habib Jindan juga dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu disebutkan. Makanya ini kalau saya sebutkan Syamsid Duha jawab Allahumma, sing orang jawab rawane ora payu, sing orang jawab utang ora lunas. Dijawab insyaallah sukses kabeh.
coba Syamsid duha Badri duja Nuril huda Misbahul dhula Abul Qasim Sayyidul Qarain wa Syafi'is Saqalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah bin Hasim Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiyil Haramain Mahbubun inda Rabbil Masyriqain wal Muqim فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا على النبي صلون على النبي صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد سعادة القرماء والأعزاء الحبائب الفضلاء terkhusus Habib Abdullah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Tahir Ahad dan juga Habib Muqaddam bin Muhsin bin Muhdar BSA bin Syah Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, eksis semangat dalam berdakwahnya, dan diberikan istiqomah. Sampean nyong donga kalau Habib, kue sampean juga donga awak dewek aminnya ki dari malaikat konja iya aja kowe. Paham? Malaikat zaman eman. Ya, Habib donga kalau Habib eman. Nyong Habib. Sampean ngondongakna ulama, ya malaikatnya ngomong amin kok konco. Senang apa senang? Ditolakna malaikat senang apa senang? Mau nanya amin sih suruh luar apa-apa. Kekembaran dalam sinetron dah suruh dan nomor tangga kering rungu apa dalam bal-bal ada cool suruh dan ngomong amin sungkaran mendoakan para alim, para habaib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badannya, juga istiqomah dalam ibadahnya, diberikan luas dalam ilmunya, rezekinya, bahagiakan rumah tangganya, dan tentunya dalam akhiratnya, akhir umur dalam predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada sepuh kita yaitu Kiai Haji Kiai Fatoni dan juga Kiai Abu Hasan, Kiai Jailani ingkang kula hormati dan kula muliakan dan tunggu nasihatipun, dan mudah-mudahan beliau juga diberikan panjang umur, sehat dalam badannya, ilmunya manfaat, ilmunya bertambah, juga istiqomah dalam ibadahnya, luas dalam rezekinya, bahagia dalam rumah tangganya, keluarga keturunannya menjadi keturunan yang soleh, dan juga berikan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para dewan ini wonten dewannya tuh lagi wonten nggih namine sinten? Pak Ahmad Jafar, insyaallah mun haji niki. Buat beliau juga mau bapak beliau dan dewan. Kembe, harus mendorong guru makan haji. Insyaallah pun daftar Pak Jafar ya. Pak Jafar juga Pak Lurah juga yang saya hormati, juga mudah-mudahan menjadi orang yang amanah juga, diberikan sehat badannya dan tentunya bahagiakan rumah tangganya, menjadi keturunan yang soleh dan solehah qurratan a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal. Kepada juga panitia semuanya dan juga bagian sound system yang saya hormati dan saya terima kasih semuanya. Alhamdulillah, tanpa panitia juga asbab saya tidak bisa duduk di sini. Saya ucapkan terima kasih. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu, adik-adik semuanya, santriwan wa santriwati, juga muslimat, fatayat, IPP, Ibnu dan semuanya, Ansor juga yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya kita pengikut pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Santai mawon nggih. Tadi Abu Muqaddam dengan semangatnya masih muda. Tembe pengantin anyar. Tembe wingi oleh Romulan atau Telumulan. Jadi lagi semangat. Untuk kayak perlu tinggi. Misalnya umur semeriki ya santai mawon nggih. Tapi insya Allah mau sih disadarkan mengenal semua. Bermanfaat juga kita. Bab masalah ilmu sangatlah penting. Bab masalah cinta kita kepada baginda itu memang sudah kewajiban kita. Sudah kita layaknya menjadi umat yang cinta kepada baginda Nabi, mengidolakan baginda Nabi. Dan acara ini acara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya yang hadir di sini mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberjaan, mendapatkan syafaat daripada beliau, baik syafaatun fid dunya dan syafaatun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala pelosok. Alhamdulillah, jadi saya punya tempat tinggal Randu Gunting ya. Itu semua dari RT, dari lorong-lorong pada memperingati Maulid. Dari itu kota Medon, Tegal sampai Kabupaten Tegal, bahkan seluruh Indonesia pada memperingati Maulid, baik di instansi, di kantor-kantor, di semua dalam sekolahan juga, semua pada mengadakan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang yang cinta kepada baginda Nabi, selama manusia cinta kalian panjang ada Nabi, semua urusannya diselesaikan. Dan Allah tidak akan menurunkan azab, dan Allah akan memberikan keberkahan pada kita. Allah juga akan memberikan ampunan. Sampai ketengriki hati tengriki niki diampura dosa-dosanya kalian Gusti Allah. Dan insya Allah panjenengan kali hasil daripada peringatan Maulid tambah cintanya kepada kanjeng Nabi, segala urusannya diselesaikan. Problema rumah tangga, problema kepada anak, kepada juga termasuk utang piutang, mudah-mudahan dilunasi. Amin. Nah, panjenengan tapi bayar tapi mudah-mudahan Allah mempermudah segalanya. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Rabbi ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu ya Muhammad Rasul. Mudah-mudahan semuanya akan ditolong sama Allah Subhanahu. Jangan khawatir, umat kanjeng Nabi itu dalam keadaan itu lemah, dalam keadaan tidak gembira. Sebab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diterima tatkala sedang gembira, farhun bin na'im alal in'am. Jadi kalau umatnya kanjeng Nabi dalam keadaan sedih dan berkelarutan itu salah. Sedihnya itu ya seberapa, yang namanya sedih manusia pasti ada, tapi jangan berkelarutan. Sebab Allah dan Rasulnya pun tidak mengharapkan umatnya untuk dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira. Sebab orang gembira itu doanya itu diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bergembira itu akan diijabah doanya dan kabul dan dipercepat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang sudah kehidupannya sedih, Allah pun menutup daripada doa-doanya. Jangan dianggap gampang. Kalau sedih, itu namanya apa? Doanya itu pasti diterima. Itu pasti sulit untuk diterima. Kegembiraan itu sangat penting. Kalau pada tanggal kali panjenengan Bu,
Biasanya dawa mangan daging bludrek apa bludrek. Di mangan daging darah tinggi apa darah tinggi? Jari ini dokter meni darah tinggi, tapi anak ora wong jamane mangan bombong ya insyaallah ora darah tinggi. Duitnya secuil tuku sate, ya pikiran mumet to. Nggih. Gimana? Ayo contoh mangan tempe kok penyakitnya darah tinggi. Orang pernah mangan daging tapi penyakitnya darah tinggi. Sebab apa? Mikir-mikir pengen mangan sate orang kelakon. Mikiri terus, dipikir, akhirnya mumet. Akhirnya orang kelakon budrek. Loh, dia mangan sate kok, mangan tempe kok malah budrek mangan sate, tapi dia hidupnya tenang. Coba mangan enak. Bismillah. Mudah-mudahan rezeki tuku sate mana. Bismillah ya. Duitnya anak bombong. Ya. Batipul maning ya, bombong gimana? Ya insyaallah doane iki dikabul dilalah terus segini anak bae, tapi tuku tempe gerusulah terus orang kelakon. Yang maksudkan la asidannakum itu bagi orang yang bergembira. Apa jenengan umatnya Kanjeng Nabi bergembira apa mboten? Bergembira. Sebab panjenengan kagungan pemimpin yaitu kagungan Nabi niku spesial. Elit. Makhluk yang elit itu Kanjeng Nabi. Cara tengriki cara no aparat nopo namine nopo Kopassus. Pasukan elit. Di antara para nabi terelit adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara nabi dan rasul yaitu terelit adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nabi dan rasul yang dihafalkan itu ada yang wajib hafal ada berapa? 20 yang terelit baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang 25 diringkas menjadi ulul azmi. Ulul azmi wonten pinten? 8 apa gamsa? 8. Sinten mawon? Sinten mawon? Nabi Musa ya ngomongnya kayak orang ragu-ragu bukan salah. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus Nabi Nuh, betul. Nabi Nuh lebet apa betul? Orang petak-petak nak duit ya orang lah ngomong bisa. Yang ngomongnya beda ragu-ragu. Ulul azmi wonten kan? Bangsa Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Muhammad ibni Abdullah. Di antara ulul azmi diringkas lagi menjadi pimpinan sinten? Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dibedakan dengan nabi-nabi yang lainnya. Sampai Nabi Allah Musa ini tanglet kalian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Allah Musa karena merasa dirinya itu bisa berbicara. Kalau Allah Musa taklima. Wah kalau Allah bisa berbicara. Loh kenapa yang mulia Nabi Muhammad? Kenapa Muhammad? Hingga ketika waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Nabi Allah Musa itu pengen ketemu Rasulullah terus. Kok bolak-balik. Karena pengen ini orangnya yang namanya Muhammad. Ini senang memandang wajahnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Allah Muhammad itu mandang wajahnya Nabi Muhammad itu senang. Kemuliaan daripada Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad melebihi dengan nabi-nabi yang lainnya. Bahkan tatkala sholat bersama pun di Palestina itu yaitu pada Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah menjadi imam di antara para anbiya. Bahkan malaikat itu saja jadi makmum. Jadi panjenengan dua nabi tidak sia-sia. Makhluk paling terhebat, terkuat. Makhluk segala kecerdasan, sidik, amanat, tabligh, fatonahnya itu dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Panjenengan harus bangga.
Dengan anak umat zaman sekarang kau tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW ataupun bangga atas nabinya, salah besar. Salah besar. Kalau sampai kau cinta kepada Allah, kau tidak bangga kepada Rasulullah. Dalam hatinya tidak ada suatu kebanggaan. Yang dibanggakan seorang artis mungkin, yang bangga dengan kecanggihan teknologi yang menemukan HP ataupun dengan HP-nya dia itu membanggakan dengan pacarnya mungkin, dia banggakan kepada suaminya mungkin, dia bangga kepada orang tuanya mungkin, tapi tatkala membanggakan Rasulullah dalam hatinya tidak ada. Ini salah. Ini salah besar. Sebab cintanya kepada baginda Nabi melebihi segalanya, melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada istrinya, melebihi daripada anaknya, bahkan wa huwa khairum mimma yajma'un, seluruh manusia yang ada di alam dunia. Jadi kecintaannya kita kepada baginda Rasul, segalanya itu kita tinggalkan dengan yaitu mahabbah yang betul-betul maka katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak bisa dikatakan iman kalau dia dalam hatinya ya, dia itu melebihi daripada anak, daripada orang tuanya, bahkan harta ataupun seluruh daripada makhluk yang ada di alam semesta ini adalah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah panjenengan kurasanya gitu ya, wong sing iman maring Allah dan kalian mahabbah kalian jumatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan bisa dengan yaitu kita nanti yaumil akhirat, yaumil kiamat, ya yaumil zilla illa zillu, tidak ada suatu pertolongan manusia pada keder, pada bingung mencari mana. Kita mencari ustadznya bingung, mencari juga pimpin bingung, mencari nabi pun Nabi Allah Adam sampai Nabi itu pun bingung. Bergandul ataupun mencari pimpinan yang bisa memberikan pertolongan. Siapa itu? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Butuh syafaat. Maka kita harus tahu, harus mengerti. Kalau orang mau cinta kepada baginda Nabi, iman kepada Allahnya bagaimana? Kalau orang sudah iman kepada Allah, pasti mahabbatu man Rasul. Kalau ada orang beriman kepada Allah, tapi kok tidak ngikutin kanjeng Nabi, itu kesalahan yang sangat besar. Semua itu ada tergantung untuk membuka kunci rahmatnya Allah, itu tidak mudah, bro. Harus melalui kanjeng Nabi. Mulai para sahabat ngikuti kanjeng Nabi. Wis contoh ngapunten, sandal mawon, niru sandal. Sandali Nabi Allah Musa tatkala bertemu Allah di Bukit Tursina, sandal ditinggal. Gimana? Merah ceritanya gitu. Tapi begitu sandalnya baginda Rasul, terompahnya sampai anjok Sidratul Muntaha, ngadep maring Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena cintanya sandal ini kepada kanjeng Nabi. Nempel, malah kita orang nempel mawon, ngikut mawon, nempel maring kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kanjeng Nabi? Ikutin. Apa yang dilarang, tinggalkan. Cintanya kita kepada Nabi lebih unggul, lebih diutamakan. Bagaimanapun adalah Rasulullah adalah makhluk yang paling teragung dan makhluk yang tidak berdasarkan. Makanya peringatan Maulid itu ada sirah, ya, ada syama'il. Itu ada kisah-kisah baginda Nabi. Kenapa kok kita cinta kepada kanjeng Nabi? Karena kita tahu siapa itu kanjeng Nabi. Makhluk yang tidak bisa disamakan. Wala tajidun makhlukun ala mithali. Kata Habib Ali bin Muhammad. Apa dalam Siltuduron yang itu ditujukan bahwa Rasulullah tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun tadi dikatakan apa? Habib Muhammad dan Bashar, makhluk, tapi Basharun la kal Bashar.
falyaquti bainal hajar. Berbeda. Baik itu wajahnya, Bu. Wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian mengatakan wujuhuhum kal qamar. Itu dalam debat disebutkan wajahnya itu bagikan bu. Tapi dijawab lagi bal atwa'u minal qamar, lebih daripada itu. Ada sahabat Juhaid ya, itu lihat apa wajah rembulan. Bulan purnama dilihat, indah. Orang Arab itu senangnya itu hiburannya itu tatkala bulan purnama, nanti di lapangan lihat bulan, begitu indah, senang. Maka dia memandang wajahnya Rasulullah disamakan dengan rembulan. Tapi yang belum tahu, yang baru setelah dilihatin rembulan dengan wajahnya Rasulullah dipandang tidak membosankan, bulan membosankan. Dan wajah rembulan itu tertutup dengan awan, wajahnya Rasulullah tidak tertutup dengan awan. Setiap hari, setiap waktu wajahnya memancarkan seperti rembulan. Ada lagi kasyaf, bagikan orang Arab senangnya pakainya perang-perangan, pakai pedang. Jadi pedangnya nggak boleh melingin teman, malah melebihi kasyams, melebihi badai pedang, melingin cara bersinar. Hingga orang yang menatapnya tidak kuat tertunduk. Begitu agungnya wajah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya. Kalau Rasulullah itu manusia biasa kayak nyongan kau itu dan ini rembes, umbel, disamakan. Jadi salah menyamakan. Rasulullah kulitnya abyadul launi lahm, warnanya bihumrah, warnanya putih agak kemerah-merahan. Wong putih tapi agak pipina apik, kayak wong wadon ki nggak pakai masker. Gelas on. Maksudnya orang apa lah, wong padahal bojone aku yang nganggo. Itu warnanya pipinya merah. Wong lanang wis seneng ya anak wong wadon pipinya merah ya. Iya, seneng lah. Wong wadon ayu, putih terkena kayak apa? Pink gitu lima. Wong wadon mesti ngoy cik kayak iya. Kayak wong pengantin itu. Rasulullah wajahnya kayak gitu, tapi melebihi dari itu. Ning sampai warnanya pink, warnanya kayak apel, tapi apelnya apel bosok. Itu aja, tapi beda. Abyadul laun. Jadi warna putih bihumrah gitu. Anak sing putih plak ora apik kok, kayak tembok. Kayak cat tembok. Tapi Rasulullah diberi wajahnya begitu indah, tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Itu Rasulullah SAW. Dan juga badannya wangi, sampai jangan wangi apa wong wedok namanya raksana. Rasulullah wa idza kallama wa idza tahaddasa faka'annama al-misk. Tatkala dia berbicara, mulutnya ini itu keluar baunya wangi, hingga diajak ngomong dia mabune enak tuh. Hingga sulit untuk meninggalkan pembicaraan dengan Rasulullah SAW karena baunya enak. Coba disampaikan, kasih kaki gigi tolong ngomong ada pada depan, mambune jengkol, mambune petek, mambune bawang, terus mambune gembus. Orang enak. Apa maning orang sikatan apa maning kasang itu, Tilre, masya Allah. Nih, ini Rasulullah SAW. Tatkala ngomong itu mambune bahkan memiliki setiap faiza tarik. Tatkala dia berjalan masuk ke gang-gang, itu orang yang duduk di dalam rumah baunya kecium gitu. Rasulullah lewat, langsung menandakan bahwa dia bersungguh-sungguh mengatakan dan bersumpah hati ini Rasulullah habis lewat. Ternyata memang ya dilihat.
Jadi laku lebih serepet cuil be mabune wangi. Ning ente mabune apa? Nggih. Wa iza jalasa fi majlisin. Tatkala dia duduk di tempat suatu majelis, ya, bahagia fihi tibun ma'an tatayyab. Tatkala duduk, ini jadi kuliah sampean, Mbak. Ya. Toli sampean tangi. Toli kancane ngomong ngambung. Sampean dia coba, aku pas jago jambung enggak, yakin orang kuat. Tapi baginda Nabi berhari-hari baunya wangi. Tadi mau dipadakna karo Rika. Ngomong gampang, ngomong. Nggih. Itu baru jasmaninya. Nggih. Baru jasmani. Apalagi akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya begitu indah. Hingga Sayyidati Aisyah khuluquhul Quran. Kalau mandang Rasulullah seperti Al-Quran. Akhlaknya sesuai apa yang tadi ditambahkan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dianjurkan Allah itulah yang Rasulullah di situ. Ayat-ayat Allah ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dia sampai tak cerita lagi dia supaya tambah senang juga greget lho. Aja belum kemarin lanangnya ente dewek tok. Yang mau bela lanangnya. Orang Rasulullah masih beda nemen. Ya. Ngapunten kita tak ngampun dong, bukannya bojone yang ustad dit. Orang ora pentak kok ustad ora kiai. Ora habib, ora kiai ora ustad. Pada bayang tur apa anak putune yang habib itu bau oleh kenyunya mambu. Apa mengkala kau ustad? Ora ngilu. Lalu para hadirin, ngapunten. Niki lagi keunggulan baginda Nabi Muhammad SAW. Biar kita itu semangatnya ada. Semangat untuk cintanya kepada Nabi. Kalau orang diceritakan, nah, si Fulan ini umpama Fulana kayak ayu putih putih, masya Allah bibirnya apik, faiza tabassama asabasama, senyumnya wah kontan delina kalau kepincut. Diceritakan matanya, janggutnya, wah seremoni bahkan lebah berkantung gimana? Matanya seperti damar kami. Begitu indah, tidak hidungnya mancung, bagus. Lamun toh pesek tapi tidak sedap umpamanya, tidak kena. Mesti orang itu akan tertarik. Endisi, akan bertanya tanya ingin berjumpa. Lekuk badan itu begini, wah kamu tendelang kon seneng ini. Ini untuk menceritakan supaya kita itu kenal. Kalau kita nggak kenal nggak bakal sah. Kita mau dibanggakan makhluk siapa? Presiden, wakil presiden, ataupun yang ada di luar negeri, artis yang cakep, sepak bola, pemain sepak bola yang begitu hebat, tidak bisa itu dibanggakan. Hanya dia nggak bisa ngurung sampai kenal ini pemain Ronaldo umpamanya. Apa Ronaldo bisa pertolongan sampean? Kenal kalau sampean be orang. Gimana? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hari ini jam ini sedang sujud memohon kepada Allah, la ardo wa wahidin min ummatillah. Satu umatnya tidak ridho untuk dimasukkan dalam neraka. Rasulnya angkatlah, oh ya Muhammad. Kamu tanya apa? Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sujudnya, setiap hari, setiap waktunya doa dari ini detik ini mendoakan supaya umatnya masuk dalam keadaan masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Eman apa eman? Yang ada ngapun, mungkin aku dua orang senang menerima Joko aja salah paham ini. BLT sampai rata belum? Rata ya. Ya, itu ada oknumnya berguna, ya punya untuk belum ngerti. Tidak turba. Kalau Rasulullah turba.
Rasulullah turban. Baginda Nabi Muhammad SAW langsung turun. Gini. Makanya Rasulullah dikatakan ada kisah, dikatakan Sayyidil Haya. Rasulullah itu pemalu. Tatkala perang Khandaq, perang Arid, Rasulullah yang pertama yang macul. Setelah dia macul, gamisnya itu tersangkut dengan batu hingga terjatuh, hingga katon tumite tok dilihat oleh Abu Bakar, oleh Umar, Utsman. Rasulullah langsung pingsan. Hingga ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu pingsan? Aku pingsan karena kamu terbentur kepalanya. Enggak, badannya enggak. Aku malu tatkala tumite aku dideleng maring kaum kafir. Allahumma shalli wa ala Muhammad. Lagi wong lanang nganggone bakat. Wong wedone melu nggih. Lagi ketinggal wong lanang sampai katon dengkule. Lah wong lanang iki sampai budak lambi. Rasulullah Sayyidil Haya enggak pernah terbuka dadanya dilihat oleh orang yang lain. Orang pernah. Dan sampai kadang sering udah kelambi karena udah dari krem-krem dia itu benar ya pas semangat Rasulullah nggak pernah. Itulah nggak bisa ada yang menandingi baginda khuluqul Quran. Kecintaannya Rasulullah sampai tadi panjenengan sampai dia nanti di yaumil kiamah di telaga Kausar nunggu umatnya supaya sampai kemarin surga ini Gusti Allah termasuk panjenengan mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Para hadirin, itulah kemuliaan baginda Nabi. Sekarang bagaimana intinya pun 5 menit mana ini kalau tak tutup nih sampai jagung siawit mau jam biar Bar Isa. Alhamdulillah kuat masih sekian mas rong jamaning. Sampai kuat atau mboten? Temenan nyong sing mboten kuat langsung. Ini para hadirin yang Allah hormati. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun pengen panjenengan jadi wong sing untung. Pengen asbabul falah yaitu menjadi orang yang sambil kuntun ada arkanul menjadi rukun. Jadi kebahagiaan itu ada rukunnya. Menjadi suatu keuntungan bagi orang tersebut. Syarat menjadi orang beruntung. Tak singkat mawon. Sampai seperti sering dengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falladzi amanu wa azzaruhu wa nassaruhu fattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu." Sampai pengen jadi wong sing bejat, pengen bejat satu iman mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu yakin anane Kanjeng Nabi raditu bil rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zid ilma warzuq fahma. Ridho Nabi Muhammad menjadi nabi. Saya itu. Aku tak uribat. Apa cari baginda Nabi? Dikongkon dos pikir, ya apa cari? Aku percaya, yakin. Maka para sahabat itu yakin maring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang membawa surga saya ini. Yang bawa surga adalah Rasulullah. Maka para sahabat pun intil wani jiwanya mati. Hartanya pun dihabiskan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aman, iman, percaya, walaupun sampai orang meruh. Aku yakin sampai ke pecinta Nabi. Orang pertama wajahi tapi sampai ngimani anaknya Rasulullah. Gelem jagung jam-jaman. Ini petunjuk dari Allah, Mas. Niki petunjuk dari Allah, Mbak. Bu, niki petunjuk Allah, hidayahnya Allah berikan yang perlu disyukuri sih kados menika. Gelem jagung jam-jaman demi untuk apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti panjenengan mau sing gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa fi dzalika falyafrahu. Ini anugerah yang paling besar, anugerah sing kados menika. Dengan ngimani gelem royo-royo mangkat sing adu. Balik kuwi lanang wadon itu daripada mangkat. Ini aman. Ingkang nomor kali wa azzaru. Wa azzaru itu mulyakna Kanjeng melalui dengan apa? Perbanyak sunnah-sunnahnya. Sampai sunnah berbanyak sholawat diikuti. Perbanyak sampai ke sholawat. Jangan sampai kita tinggalkan. Sudah saya punya guru Habib Noval bin Salim bin Jindal. Jangan kau tinggal satu hari. Itu baca sholawat 313. Saya ikutin paling sedikit. Jangan kau tinggalkan, bahkan aku melebihi. Tapi minimal 313. Angka apa? Aku tidak tahu. Tapi selama ini saya nggak pernah tinggalkan dan alhamdulillah tetap jadi habib. Alhamdulillah sampai sekarang. Itulah daripada sholawat. Dan Allah pun sampai pada apa? Sungguh-sungguh taukid bersumpah dia Allah itu sholawat. Para malaikatnya bersolawat. Allah bersolawat, berikan rahmat kepada baginda supaya baginda kemuliaannya itu tidak berkurang, terus kemuliaannya terus ditongakkan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Makanya kamu nggak memuji Rasul, nggak ada mengurangi memuliakan Rasulnya. Kamu jelek-jeleknya Nabi pun tidak akan mengurangi derajatnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya. Jadi Allahnya sudah bersolawat, sudah tidak ada yang langsung nanggung Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi. Ditambah malaikatnya. Malaikatnya dongakannya terus, dongani malaikat pasti diijabah. Mulianya bertambah terus, sampai pengen sampai nempel kepada baginda Nabi, supaya di situ penuh, supaya kita dapat lebih banyak. Jangan sampai tinggalkan. Jadi sholawat itu punya solusi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita tinggalkan. Wa azzaruhu, yaitu yang namanya sholawat. Sampai pada apal kabeh pun. Wa azzaruhu, muliakan dengan wa nasaruhu, perjuangkan niki pengawasan sing kados menika syiar agama, peringatan hal ini juga peringatan, ada pengajian Isra Mi'raj, ada halal bihalal, ya, ada kumpulan jamiah Senenan, alhamdulillah Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, pengajian ada mingguan, ada Senenan, ada Selasaan, ada Reboan, ada ini Jumatan, seminggu minggu ada mengajar ya kabeh. Bahkan pemudanya ada IPP, ada IPNU, ada Fatayat, ada Muslimah. Orang kurang apa? Insya Allah wong sing kados menika wong sing ahli surga. Sing bakal ku diridupkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit nolong-nolong melalui perjuangannya syiar agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun nural ladzi, ngikutilah apa yang ada cahaya, yaitu apa? Rahmatnya Allah melalui baginda Nabi. Siapa itu baginda Nabi? Pembawa ayat-ayat Allah adalah Al-Quranul. Tadi iman, keduanya iman itu tadi terus pada turun ke film yang ngeramau kenapa dari nanyong banyong wis tua gitu aja dari nanyong ya. Aduh, pengen jadi orang sing beruntung napa mboten? Niki pertama apa? Keduanya Islam. Islam, ngomong Islam sama.
memuliakan kanjeng, iman, memuliakan, ketiganya memperjuangkan agama Rasul melalui pengajian, belajar ilmu di pondokan sampai sholat berjamaah. Itu tanda-tanda panjenengan dukung perjuangan Rasulullah SAW. Tidak pernah, alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Husni tadi pesannya apa? Sholat berjamaah. Tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Baginda Rasul nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Itulah ajaran-ajaran min as-salafuna. Ikut ajaran sholat berjamaah berarti panjenengan cinta karo baginda Nabi. Ya, panjenengan ngikutin sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, akhlaknya kanjeng Nabi, juga mendukung perjuangan kanjeng Nabi. Wis contoh sedikit mawon. Mbak, Bu, bisa nih sampean ayu si menja apa? Si menja apa? Allah melalui bahas saya panjenengan di bahas ya. Dari kaca, dari kacanan panjenengan ngomongnya apa? Bismillah, Hasan Al-Kifah Hasin Huluk. Ada di sini oke? Apal boleh? Ayo ngarap. Apal boleh? Pas kita wajib, tapi orang baca punya cilik. Doanya bercermin, coba sing enteng mawon Bu. Enteng ini. Allahumma Hasan tahol Kifah Hasin Waluki, ya Allah, cantiknya aku juga diperbagus akhlak kayak aku. Inilah ajaran baginda Nabi. Kecantikan ini kita pergunakan dengan melalui akhlaknya Nabi, akhlaknya. Kalau sudah akhlak, perempuan berbakti kepada suami. Warung wong wadon is ayu tapi akhlaknya apik, tidak terbuka auratnya tidak terbuka. Anak cantik, tapi katanya cinta kanjeng Nabi, tapi pakainya ngelapet, nutup, tapi orang rapet. Contohnya nutup kayak gitu. Kita nutup lah, kita nutup. Katon banyune belah, katon banyune nggih. Ini namanya nutup, tapi jadi bungkus. Ini tinggal toyane nang mboten nggih. Ini namanya rapet. Ning wong nutup pirang-pirang wong nutup, tapi wong rapet ya. Pisang kalah nganggo kerudung, nganggo jilbab, tapi bentuk kebajune bentuk bokong. Kene dilem gitu. Nggih mboten? Kayak kerasan apa kerasan? Ini udah bokong tapi boleh. Anda di dalamnya, di dalam apa? Di dalam lanangnya dewek. Tarap apa? Di dalam bang lanang lihat nggak nafsu, misi-misinya benar. Aslinya isin karo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku akhlak. Bagaimana Bu? Sampean pernah salaman tak karo lanang karo sampean? Pernah mencium sama apa tangannya Pak Jalre? Pernah setiap hari apa mboten? Tidak setiap hari. Cium tangan, dicium tangannya. Ya pagi hari nyodona kopi, nyodona teh, terus dicium pangapurannya ya Mas, bobatan mau punya orang waris. Pernah ngomong kayak gitu boleh? Orang lanangnya ngomong ya sunya pangapurannya udah harus saya bareng kok. Nah, dosanya hancur kabeh. Konitun ini ajar begini hadis Nabi. Sapane wong sing wis rumah tangga, ana wong lanang karo wong wadon suami dia merasakan jeng wadon ngomong warik, jeng lanang ngomong warik. Itulah ajaran baginda Nabi. Ana wong sing lanang warik, wadone ora wae dadi perselingkuhan. Ana lanang wadone sing warik, lanang ora wae bisa jadi luruh mah. Nah, ini jadi masalah. Rumah tangga sini kalau kita kembalikan kepada kanjeng Nabi, semuanya enak.
Kenapa kok terjadi keributan rumah tangga? Sebab salah satunya tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai Islam mengajarkan ke situ coba rumah tangga. Para hadirin, wa nasaruhu yang surkum, Allah akan menolong kalau panjenengan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari mensyiarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaba'un nuralladzi, sesuai dengan Al-Qur'an, malah yang anzalallah, tapane wong sing ngamuni hukum tidak mau hukumnya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, faulaika humuz zalimun, maka dia telah zalim kepada Allahnya, dia zalim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang fattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun, maka kamu akan urip bagja dunia dan akhirat. Pak, amben paham senang cerita Habib ini. Dia urutan udah aja Habib Salim. Namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Wonten Habib Abdullah. Berarti daerahnya itu pamane. Itu makamnya teng Empang Bogor. Niku jadi wali karena akhlak. Punya akhlak. Sama gurunya hebat. Kalau pakai sandal, ini kakinya, ini sandalnya kanan dulu, yang kaki kiri diinjak dulu, ngomong baru masukkan kaki kanan. Nah itu baru kaki kiri. Ini baru sandal. Ini menjadi kewalian Allah. Dia kalau pakai baju, bajunya tangan kanan dulu, baru nanti kalau dibuka tangan kiri. Selalu dahulukan kanan dan kiri di tempat yang pas, yang sesuai anjuran Rasul. Kalau ke kolam, ke kamar mandi, kaki kiri dulu, keluar kaki. Ini amal-amal ibadah terkecil tapi manusia lalai. Kadang-kadang makan pakai tangan kiri, tidak ada. Haram. Menyatakan dirinya, kalau saya makan tangan kiri hukumnya haram. Apalagi nggak dibacanya bismillah. Cuma hanya itu saja. Bahkan sama gurunya itu dia tatkala sedang tabligh, sedang ceramah, itu dalam dua kamar. Yang satu ini untuk Habib Alwi, yang satunya untuk Habib Husain. Dia lihat gurunya masuk ke kamarnya. Di kamarnya kok dipan paham Ibu? Apa? Siwa tempat itu ranjangnya dideleng neranjang secine. Kok ukurannya sama ya? Ukurannya sama. Dia nggak mau tidur di ranjang, dia tidur di bawah. Sampai yang punya rumah, ya Habib, kenapa kok tidurnya di bawah? Itu kan udah tak kasih tempat tidur. Aku guruku tidurnya di atas dan itu sama. Sejajar. Aku tidak mau tidurnya bersejajar dengan guru saya. Saya lebih baik di bawahnya. Subhanallah wa la ilaha illallah. Inilah orang santri yang takzim kepada guru, taslim kepada guru, yang akhlaknya begitu hebat. Apalagi panjenengan kali yang sekolah. Wong tua coba kayak apa? Wong kadang-kadang sandalnya wong tua tapi dedek. Habib Alwi bin Al-Haddad itu kalau ada sandal sama gurunya, itu gurunya taruhnya di depan, dia sandalnya di belakang. Nggak pernah. Dia nggak pernah diinjak. Demikian sandalnya untuk kalian diinjak-injak. Itu akhlakmu. Begitu menghormatin sama gurunya begitu hebat hingga apa ilmunya manfaat. Dengan ilmu manfaat muncul karamah. Saya yakin Haji Ahmad Husni ini adalah orang yang karamah. Kenapa karamah? Tazharu ba'da mautih, kata Imam Syafi'i. Orang alim itu tatkala dia meninggal baru muncullah suatu karomah. Karomah apa? Masih anak-anak kecil soleh. Masih ada santrinya berkembang. Walaupun 1, 2, walaupun 10. Tapi ini adalah karomah. Ajarannya masih dipakai oleh orang-orang yang lain. Ini namanya karomah. Kudu karomah kayak apa? Limbat, motor. Ajarannya dipakai. Tingkah laku setiap hari dipakai oleh orang lain. Itu namanya karomah. Wa huwa al-fuqara. Karena apa? Dia istiqomah. Amalan terkecil menjadikan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akil mau menyepelekan akhlak.
Laisal akhlak dari alama qol laisal akhlak amal dabab. Sing arane wong akhlak yang orang urip anak ilmune tapi tidak ada akhlaknya bagikan lalat mencelok nanti. Atau orang mencelok nengkot mencelok ngejajan mencelok nang pipine wong mencelok kaya wong orang duwe akhlak. Jadi akhlak itu lebih diutamakan memperingatkan murid Nabi Muhammad SAW. Semakin cintanya kepada Rasulullah, semakin dia itu akhlaknya semakin bagus. Banyak orang yang tidak mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad. Orang ilmunya tinggi, tapi akhlaknya bejat. Dia pejabat tinggi, akhlaknya bejat. Akhlaknya kotor. Hingga cuma negara itu bisa rusak karena dari pemimpin, dari ulama yang tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ai liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Roja, ada khaufun. Sampai mengikuti kanjeng Nabi memang orang bisa seluruhnya. Coba kanjeng Nabi setiap malamnya nggak tidur untuk sujud kepada Allah, sujudnya kakinya semakin bengkak, sujudnya lama. Bagaimana dia hormatnya kepada orang buta aja didulani, telaten loh. Orang mau ngatok nak kayaknya Nabi Muhammad loh. Wong saiki kan yang dapat berbuat apik di foto, sedekah foto. Sedekah itu mulai diumumkan, neng langkahnya mau ada di. Nah, ini. Baginda Nabi gitu muliakan kepada sesamanya. Baik itu makhluk hidup, hewan semuanya diikuti oleh kanjeng Nabi. Sayangnya begitu kepada kanjeng Nabi. Khaufnya, rasa takutnya kepada Allah melebihi dengan nabi-nabi yang lainnya. Makanya masuk dalam ulul azmi. Yarju ada roja, ada khaufun. Wa zakarallahu katsira. Ibadahnya paling akeh, ingatan dari Gusti Allah. Maka Rasulullah orang yang paling takwa. Kalau kita panjenengan kabeh wong sing lagi berusaha menjadi takwa, sampai nyong kabeh lagi berusaha untuk mencintai kanjeng Nabi, gurung curung cinta. Lah untuk mengikuti kanjeng Nabi tidak bisa suku ireng. Suku irengnya bilangka. Senang mari kanjeng suku irengnya lah. Langka. Loh masih ikutin yang lain-lainnya. Contoh yang terkecil aja kita ikutin. Tahajudnya barangkali belum bisa, duhanya belum bisa. Anak sholat sunnah rawatib, israf, ya Allah, boro-boro. Pengen hidup mulia kata Imam Syaikhul Qadir Jilani, supaya hidup itu terpenuhi segala hajatnya kata Syaikhul Qadir Jilani. Satu, ya dia itu jangan tinggal sholat malam. Itu baru tingkatan Syaikhul Qadir Jilani. Orang pengen menjadi maqamah mahmudah karena apa? Karena dia mau menjalankan sholat malam. Kedua, selalu senang cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Ya? Dan tinggal yang ketiganya, jangan sampai dia tinggalkan sholat berjamaah. Bisa jadi wong semulia, amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, untuk penutup bahwa tadi 4 yang menjadi mulia apa? Amanu wa azzaruhu, imani, muliakan Rasulullah, perbanyak sholawatnya, wa nasaruhu, yaitu dengan tolong-tolong ikut pengajian, ikut majlis ilmu, majlis zikir, muliakan para ulama, dan juga anak-anaknya kita taklimkan, pondok-pondokan. Itu syarat juga merupakan daripada agama Islam. Kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, para ibu, ya kamu berbakti juga dengan yang sopan, dijaga auratnya. Insya Allah itu tanda-tanda orang cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dalam dia melangkah sesuai indah dengan kanjeng Nabi. Kalau nggak sesuai, kisah-kisah sudah banyak sekali para sahabat yang cintanya kepada kanjeng Nabi hingga mengikuti kanjeng Nabi. Kalau panjenengan nggak ngikuti kanjeng Nabi,
sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang kalau kami semakin cinta kepada baginda Nabi, semakin mahabbah, semakin ngikutin jejaknya, di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, hingga diberikan kesempatan untuk melakukan suatu taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu bisa memberikan hati daripada baginda dengan hati yang bahagia. Rasulnya punya dalam keadaan bahagia, tentunya syafaat akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan luang waktu, diberikan badannya selalu sehat, selalu thayyibun, diberikan anak-anak yang keturunan, yaitu keturunan wal barral walidain, menjadi qurratan a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama, penerus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadina wa ala kulli siyahmana wa ajdaduna wa rijaluna wa suyuhana inna Allah yaqdil hawajin yawmiyah wal ukhrawiyah wa yaj'aluna quratil bariyah wa taqsulu niyatul maqasid wa yubalatul a'mal salih bin salih ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين وحمد الناعمين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نقصي ثناء كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين ومحمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحصول وتلين بها السوء على سيدنا محمد ومن إليه منسوب. اللهم صل على محمد كمال الوجود في هذا اليوم في كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا بالدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريك الأخيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وسلم الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا عادل ما السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطايا يا قوي اللطف من الصنع يا حليم الأحجار صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن بدلا أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لن تزيد ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كالعسير ويا جميل لكالكسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني الفكير ويا مقوي قل الداعي ويا رحمن كريم قف يسر علينا كل عسير فتيسير كل عسير. اللهم لما لا يقل البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت علم بها وخبير. اللهم اجعلنا يا الله بهذا المجلس سداد من لا قبرت ولا من لا سترت ولا من لا فرد ولا تنكشت ولا دين للعارض ولا مريض ولا شبت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلى قاضيها كربا. اللهم يا كافي البلاء من البلاء قبل النزول من السماء.
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهل والآفات وتغفر لنا بها من حاجات سيئات وترفعنا بها على الدرجات البليات وتقول بها جميع المشكلات وتقول بها جميع المشكلات وتقول بها جميع المشكلات وتجيب جميع دعوات وتشفينا من جميع الأسكان ودعات وتوسع الأرزاق طيبات وتقل العاقبة الخاتمات إنك على كل شيء قدير. الله نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكون كلهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مخول الأحوال عبدنا نصر يا الله يا كريم يا مجيب يا واسع يا حي يا قيوم يا معطي لا تبدي لا تبدي لا تبدي سريعا 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 إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أن يقول له كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا ألا نرضى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن راعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا فنالا باكتسابنا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد تصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي يا فرج الهم يا كشف الغم يا ملك عبده يغفر ويرحم دعواه يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم العفو منكم هذا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.